Kalimat seperti kami hanya menggunakan 10% dari otak kami, atau yang paling klasik sejauh ini adalah bumi itu sebenarnya datar, itu adalah kepercayaan yang dianggap memiliki dasar yang kokoh. Tapi kita semua tahu jika semua argumen barusan telah terbukti tidak benar secara ilmiah. Banyak orang yang mudah dihasut dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, apalagi di era informasi seperti sekarang, di mana kita dengan mudah mempercayai apa saja yang dibagikan oleh orang-orang yang kita kenal. Kami bukan satu-satunya orang yang tertipu. Orang cerdas terkadang menjadi penyebar kepercayaan yang tidak berdasar sehingga membuat orang lain ketakutan. Apakah fenomena mudah dihasut ini terjadi pada setiap lapisan masyarakat? Check this out. Mengapa kita mudah percaya pada hal-hal yang tidak memiliki dasar? Tidak ada jawaban yang pasti yang bisa disimpulkan dalam menjawab pertanyaan barusan. Pasalnya, sindrom ini bisa terjadi pada siapa saja sepandai apapun mereka. Salah satu pendapat paling populer mengapa kita mudah percaya sesuatu tanpa dasar adalah karena kondisi mental kita yang lebih suka mengambil jalan yang mudah dalam memahami sesuatu. Karena terlalu banyak hal yang tidak mungkin kita ikuti karena waktu yang terbatas, kita akan mengambil jalan pintas dalam upaya untuk menjelaskan kepada pikiran kita sendiri tentang sesuatu yang tidak bisa kita teliti sendiri. Hal ini mengakibatkan pikiran kita dengan cepat dan tanpa sadar sampai pada kesimpulan tentang apa yang seharusnya kita percayai, meskipun kita tidak mengetahui latar belakang dari apa yang kita percayai itu. Kesimpulan cepat ini adalah alasan utama mengapa banyak dari kita dengan mudah mempercayai sesuatu. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa kita melakukan hal seperti itu secara otomatis? Ada beberapa alasan mengapa pikiran kita ingin menyelesaikan suatu masalah dengan cepat. Di antaranya adalah tingkat heuristik individu. Jika ditanya satu pertanyaan, pekerjaan mana yang lebih berbahaya, nelayan atau polisi? Apa jawaban kalian? Mayoritas orang akan menjawab polisi. Ini karena kita telah mengetahui resiko pekerjaan polisi yang mungkin berasal dari sumber sebelumnya atau pengalaman yang kita kumpulkan. Tapi kenyataannya, pekerjaan nelayan memiliki resiko kematian 10 kali lebih besar daripada seorang polisi. Itulah yang disebut kemampuan heuristik seseorang. Banyak yang akan menjawab petugas polisi karena kita terus-menerus terpapar berita kematian petugas keamanan, menyebabkan pikiran kita menyimpan informasi itu, sehingga mempengaruhi kita untuk percaya memang pekerjaan seorang petugas polisi lebih beresiko daripada seorang nelayan. Hal ini menyebabkan kita tidak mampu membuat penilaian yang tepat, sehingga kita melakukan kesalahan dalam suatu hal. Ini juga salah satu cara propaganda politik disebarkan kepada masyarakat. Semakin sering sesuatu diposting, semakin banyak orang akan percaya apa yang diposting itu benar, meskipun kenyataannya mungkin berbeda. Dalam beberapa hal, kita memang bisa mengandalkan insting kita, tapi ada kalanya lebih baik bersabar dan mendapatkan informasi terlebih dahulu sebelum kita sembarangan membuat asumsi yang salah. Pengaruh emosi dalam pengambilan keputusan. Setiap orang akan berpikir jika pilihan pribadi mereka dalam politik didasarkan pada logika dan kebenaran, terlepas dari emosi. Tapi realitanya setiap pemilu, mayoritas pemilih akan memilih sesuai dengan apa yang dirasakan emosinya. Fenomena yang dikenal sebagai penalaran emosional atau pemikiran emosional bisa menyebabkan setiap individu mempercayai hal-hal yang tidak memiliki dasar. Peneliti yang mempelajari pasien depresi itu menemukan jika banyak pasien depresi sebenarnya tertekan oleh apa yang mereka rasakan atau pikir itu adalah sesuatu yang benar. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa stres tanpa ada dasar yang pasti yang menjadi penyebab mereka stres. Emosi kita mampu menipu pikiran kita sendiri sedemikian rupa, sehingga banyak yang percaya ada yang salah dengan mereka ketika mereka kembali normal. Penalaran emosional ini juga berdampak besar pada keyakinan seseorang. Belum lagi topik-topik seperti seksualitas, agama, keuangan, kejahatan, dan teori konspirasi. Untuk mencegah hal ini terjadi, pastikan kalian membuka pikiran untuk setiap topik tanpa harus membuat prasangka atau persepsi dari awal, bahkan jika kalian merasa khawatir. Bias keyakinan ekstrim seseorang. Setiap orang berpegang teguh pada keyakinan yang dianutnya, dan sayangnya ada juga individu yang tetap berpegang teguh pada keyakinan yang tidak benar, meskipun sudah terbukti tidak benar. Hal ini karena dalam diri setiap orang terdapat perasaan bias yang menyebabkan kita bertindak sedemikian rupa yang disebut sebagai bias keyakinan.
Salah satu bukti bias keyakinan dalam diri kita adalah ketika kita lebih suka membaca hal-hal yang mendukung pandangan kita untuk membantu memperkuat argumen kita. Contohnya kayak gini. Pendukung partai ABC pasti akan membaca berita yang menyuarakan pandangan sejajar dengan partai ABC. Jika kalian telah percaya bumi itu datar, walaupun banyak bukti yang menunjukkan jika bumi itu bulat, kalian tetap akan mengatakan bumi itu datar. Apa yang dilakukan kemudian adalah jika setiap individu sebenarnya melindungi keyakinan mereka. Jika kepercayaan yang kita pegang itu benar, itu bagus. Bagaimana jika kita sebenarnya mempercayai keyakinan yang tidak benar? Memang ada kalanya troll di internet sering membuat argumen sarkastik untuk bermain dengan keyakinan kita. Tapi naluri manusia ini sebenarnya lebih suka mendapatkan kebenaran dan selalu berharap orang lain juga akan berbagi kebenaran dengan kita. Perlombaan untuk percaya dan mempercayai individu lain ini akan terus berlanjut, tidak peduli apapun upaya yang dilakukan untuk mengubahnya. Ini karena kita adalah manusia yang tidak sempurna dan membawa berbagai jenis kepercayaan. Kalian percaya pada apa yang kalian inginkan, dan kami percaya pada apa yang kami inginkan. Ini adalah kalimat ketika tidak ada kesepakatan yang ditemukan. Tidak apa-apa jika kita gagal menemukan kata akhir. Yang penting janganlah sampai semua ketidakkesepakatan menjadi bentuk perdebatan, seperti yang sering terjadi di kalangan netizen sekarang. Keluarkan diri kalian dari perdebatan. Tarik nafas dalam-dalam dan terima ide dan pendapat yang berbeda, dibandingkan dengan terus-menerus berusaha mengkoreksi pandangan atau keyakinan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.